Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alvin Setianto Irwan, Gazia Gasaki, Saidikan Dayas, Septian Ardiansa, dan Zal Abdan Hayun. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Perbandingan Regulasi Konten Ilegal di Internet, Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selanjutnya, kita ke latar belakang. Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan luar biasa, namun di sisi lain juga melahirkan ancaman serius berupa penyebaran konten ilegal. Data Kementerian Kominfo mencatat bahwa selama 2018 hingga September 2023, pemerintah Indonesia telah menangani sekitar 3,7 juta konten bermasalah, mulai dari pornografi, judi online, hoax, dan ujaran kebencian. Tantangan semakin kompleks karena platform digital beroperasi lintas batas negara, sementara sistem modernisasi konten masih menghadapi persoalan bias algoritma dan ketidaktransparan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, penelitian kami memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi bagaimana masing-masing yurisdiksi mendefinisikan konten ilegal. Kedua, membandingkan mekanisme penegakan hukum dan model tanggung jawab platform. Dan ketiga, merumuskan rekomendasi penguatan regulasi untuk Indonesia. Selanjutnya, saya akan persilakan Gazia untuk menjelaskan metodologi penelitian kami. Oke. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif komparatif. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah dan publikasi akademik yang ditelusuri melalui Google Scholar dan Scopus. Perbandingan dilakukan berdasarkan 4 parameter, yaitu yang pertama ada definisi dan kategorisasi konten ilegal, yang kedua tanggung jawab platform digital, yang ketiga mekanisme penghapusan konten, dan yang terakhir adalah sanksi dan penegakan hukum. Selanjutnya, nah untuk hasil penelitian yang pertama itu kami dapat yang Indonesia dulu. Di Indonesia konten ilegal diatur secara enumeratif melalui UU ITE atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Slide-nya kegeser, oke. Yang mencakup pornografi, judi online, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ujian kebencian berbasis sara, hingga penyebaran hoaks. Tanggung jawab platform bersifat bersyarat. Platform wajib menghapus konten atas perintah pemerintah melalui jalur administratif berupa pemblokiran maupun jalur pidana terhadap individu. Lalu ada selanjutnya, namun terdapat kelemahan struktural yang perlu dicatat. Pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE dikenal sebagai pasal karet, yaitu multi tafsir sehingga menimbulkan chilling effect, keengganan masyarakat berekspresi karena takut terjerat hukum. Selain itu, mekanisme penghapusan konten minim prosedur dan tidak menyediakan saluran banding yang memadai bagi pengguna. Selanjutnya, saya persilakan Saidi untuk yang pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih Gajia. Untuk di Amerika Serikat, perlindungan platform yang luas
Itu regulasi tersebar, tidak ada undang-undang tunggal. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat tidak memiliki satu undang-undang tunggal yang mengatur konten ilegal secara komprehensif. Regulasinya tersebar dalam berbagai ketentuan sektoral seperti larangan CSAM, FOSTA SESTA untuk perdagangan seks daring, serta ketentuan terkait terorisme. Ini mencerminkan tradisi konstitusional Amerika yang sangat menjunjung tinggi amandemen pertama soal kebebasan berekspresi. Pilar utama sistem ini adalah Section 230 Communication Decency Act 1996. Platform tidak digunakan yang memberikan imunitas hukum luas kepada platform atas konten yang dibuat pengguna. Platform tidak diperlukan sebagai penerbit sehingga tidak bisa digugat atas konten pengguna. Filosofinya adalah mendorong inovasi, namun model ini kini banyak dikritik karena dianggap menciptakan ruang bebas tanggung jawab bagi platform besar. Selanjutnya, sementara untuk regulasi Uni Eropa, itu Digital Service Act atau DSA, model regulator. Sementara itu, Uni Eropa hadir dengan pendekatan yang paling komprehensif melalui Digital Service Act atau DSA tadi. Model tanggung jawabnya berjenjang berdasarkan ukuran platform. Platform dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif di UE atau Uni Eropa disebut VLOPS, wajib melakukan penilaian resiko sistemik, audit independen tahunan, dan membuka transparansi algoritma rekomendasinya. Yang membedakan DSA adalah adanya dua proses yang jelas. Pengguna berhak mendapatkan notifikasi saat kontennya dilaporkan dan memiliki hak banding baik internal maupun eksternal. Sanksi pelanggarannya pun sangat tegas, hingga 6% dari omset global tahunan platform. Bahkan bisa berujung pelanggaran operasional di seluruh wilayah Uni Eropa. Selesai. Selanjutnya saya persilakan Septian untuk memaparkan perbandingan ketiga yuridiksi. Selanjutnya. Oke, terima kasih Saidi. Dari ketiga yuridiksi, tadi kita bisa melihat spektrum filosofi regulasi yang sangat berbeda. Indonesia berada di kutub state-centric, negara yang dominan menentukan legalitas konten. Amerika Serikat berada di kutub liberal dengan imunitas platform yang kuat. Sedangkan Uni Eropa memposisikan diri di tengah dengan model CO regulatory yang menyeimbangkan otonomi platform dan kewajiban hukum. Tren global yang dapat kita baca adalah pergeseran bertahap dari model imunitas penuh menuju tanggung jawab berjenjang yang lebih aktif. Bahkan Amerika Serikat pun mulai menghadapi tekanan untuk mereformasi Section 230. Pindah ke slide tegangan. Perbandingan ini juga memperlihatkan tegangan mendasar antara penegak hukum dan kebebasan berekspresi di satu pasal. Karet UU ITE berpotensi mengkriminalisasi ekspresi yang sah. Inilah risiko over regulasi di sisi lain. Section 230 memungkinkan platform mengabaikan dampak sosial konten berbahaya. Inilah risiko under regulasi. DSA menawarkan model yang lebih seimbang, transparansi dan akuntabilitas platform tanpa mengorbankan hak digital pengguna. Selanjutnya saya persilakan untuk Jal menyampaikan rekomendasi dan kesimpulan. Baik, terima kasih Septian. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, kami merumuskan 4 rekomendasi untuk penguatan regulasi Indonesia. Yang pertama itu adalah memperjelas definisi konten ilegal agar tidak lagi multitafsir dan tidak menimbulkan kriminalitas ekspresi yang sah. Yang kedua itu ada membangun mekanisme notice and takedown yang akuntabel dengan notifikasi kepada pengguna dan saluran banding yang efektif. Ketiga,
Ketiga, mewajibkan pelaporan moderasi konten secara berkala oleh platform kepada publik dan regulator. Keempat, mengadopsi pendekatan berbasis risiko, seperti yang dikembangkan DSA untuk pengawasan yang lebih proaktif. Lalu, untuk kesimpulan, sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga yurisdiksi memiliki pendekatan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahannya. Indonesia menerapkan pendekatan state-centric yang perlu penyempurnaan dari sisi definisi dan due process. Amerika Serikat memberikan imunitas luas yang kini menghadapi tekanan reformasi, dan Uni Eropa melalui DSA menawarkan model ko-regulatori yang paling komprehensif. Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengadopsi praktik terbaik DSA demi mewujudkan tata kelola konten digital yang lebih transparan, berkeadilan, dan mampu melindungi hak digital seluruh masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi diskusi dan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari Ibu dosen maupun rekan-rekan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Kurang lebih segitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.